Selamat jumpa bersama saya Budi Setiawan dari Pusat Gunagama. Di sini saya berada di kandang kedua dari Mitra pada kegiatan hibah pembinaan UMKM berbasis kemitraan dari ke daerah. Nah, di sini saya akan membawakan tentang penginstalan atau pemanfaatan dari CCTV yang diletakkan di kandang Mitra. Ide dasarnya adalah untuk apa dipasang CCTV pada kandang ayam. Nah, kalau kita lihat di sini pada kandang ayam, ya, dilihat di kandang ayam diberi kaca dan ini digunakan untuk memantau kegiatan atau ternak atau ayam di sini. Akan tetapi posisi kandang yang cukup panjang membatasi pandangan dari peternak untuk memantau ayamnya. Nah, sehingga peternak diharuskan untuk masuk ke dalam. Ya. Nah, ada satu hal yang mengganggu buat si ayam ketika peternak datang dan berinteraksi dengan ayam. Ayam yang masih kecil itu akan stres karena dia diganggu lingkungannya atau daerahnya. Nah, untuk meminimalkan kontak antara peternak dengan ayam untuk hal yang tidak penting atau yang tidak perlu, maka dipasang CCTV di sini untuk membantu. Nah, bila memang dibutuhkan, maka peternak lebih bisa masuk ke dalam area untuk mengambil ayam sakit atau ayam yang dirasa kurang stres atau kurang sehat untuk diasingkan. Nah, itu bila diperlukan. Kalau tidak diperlukan, maka tidak perlu pengasuh atau peternak untuk masuk ke dalam kandangnya. Nah, di sini memang CCTV yang digunakan ini hanya 3, hanya ada kandang atas dan kandang bawah di sini. Ada 2 kandang, kemudian kita pantau juga di ruang kontrol, kemudian di parkiran. Nah, ini sebetulnya untuk mengetahui ketika terjadi sakit, pola sakit, dan lain sebagainya pada si ayam untuk melihat bahwa siapa saja yang berinteraksi dengan ayam atau yang ada di dalam lingkungan. Jadi pemanfaatannya memang masih cukup sederhana, tidak terlalu kompleks untuk mendeteksi ayam itu sakit atau ayam itu lemah dan sebagainya, tapi ini hanya membantu peternak untuk meminimalkan kontak dengan ayamnya sendiri, terutama untuk ayam-ayam yang kecil. Untuk ayam-ayam yang besar itu lebih fleksibel untuk bisa berinteraksi dengan manusia. Nah, itu fungsi utama dari keberadaan CCTV untuk yang sekarang ini. Jadi memang belum dimanfaatkan secara spesifik untuk bisa mendeteksi ayam-ayamnya. Nah, itu mungkin nanti dibutuhkan penelitian lebih lanjut. Ya, kita bisa melihat atau mungkin menggunakan metode yang lain karena bentuk ayam itu sama, rupa ayam itu sama, sehingga menyulitkan kalau kita menggunakan misalnya model seperti face detection dan sebagainya. Nah, jadi pemanfaatannya memang masih sederhana untuk itu. Nah, kedepannya diharapkan bahwa CCTV ini bisa ditambahkan dengan artificial intelligence ya, atau smart sensor yang lain untuk membantu sensor yang sudah terpasang di sini ya. Yang sensor yang sudah terpasang di sini ini sudah jalan untuk mendeteksi pola air yang diberikan sebagai pakan ayam, kemudian kelembaban, cuaca ya, di sini sudah dipasang sensornya. Nah, sensor dengan CCTV ini masih merupakan sistem yang terpisah, belum terintegrasi. Nah, ke depannya kita berharap adanya penelitian-penelitian lebih lanjut yang bisa memberikan masukan-masukan dari CCTV kepada sensor-sensor atau pengolahan yang lebih lanjut. Oke, baik. Sekarang kita coba lihat
setting-setting dasar ya, karena memang settingannya kan tidak sekompleks seperti yang biasa digunakan mungkin di tempat lain untuk merancang misalkan pencuri atau deteksi orang masuk dan sebagainya. Nah, instalasinya cukup sederhana. Kita lihat instalasinya, kita mulai dari penyalaan NVR ya. Jadi kotak box ini disebut sebagai NVR, Network Video Recorder. Ya. Setelah NVR dicolokkan ke televisi dan kemudian dia menyala, maka selanjutnya kita colokkan kabel LAN ke NVR. Nah, kemudian akan terlihat di situ ketika lampunya satu sudah berkedip-kedip secara aktif menandakan data atau transmisi sudah terkoneksi dengan baik. Ini akan terlihat dari tampilan di layarnya. Di situ CCTV-nya sudah menyala. Keempat kabel sudah terpasang, kita tinggal tunggu koneksinya satu persatu di sini. Ini membutuhkan waktu sekitar 2-3 menit untuk handshake antara NVR dengan CCTV. Tergantung dari panjangnya kabel. Semakin panjang kabelnya, maka waktu handshake-nya akan semakin lama. Kalau kabelnya hanya 2 meter, handshake-nya hanya sekitar 1,5 menit. Kita next step aja, langsung. Oke, passwordnya kosong aja. Kita language-nya pakai English. Kemudian time zone-nya Bangkok, Hanoi, Jakarta. Kemudian sistem time-nya sekarang pukul tanggal 22 bulan 12. Sekarang jamnya jam 13.16. Ya, ini berarti dia sudah dalam keadaan terekam terus secara terus-menerus. Kita bisa atur dia berdasarkan durasi, misalnya hari Senin antara jam 1 antara jam 6 misalnya sampai jam 9 pagi. Jadi kita bisa atur dia setiap Senin hanya akan merekam dari jam 6 sampai jam 9, atau kita atur seperti itu. Nah, tentunya tuh mungkin ketika kita tidak rekam karena kita tidak membutuhkan, artinya itu dalam pengawasan misalkan ya. Jadi ada waktu-waktu yang dalam pengawasan, maka kita bisa hilangkan rekamannya di sini. Maksudnya dia tidak akan merekam, dia mati. Nah, kalau kondisi yang ada sekarang ya, ini semuanya normal, ini semuanya direkam selama 24 jam. Itu akan dimasukkan ke dalam hard disk. Nah, kemudian rekaman itu nanti bisa kita atur berdasarkan berapa lama dia akan bertahan di dalam sistem. Kita next step aja. Hard disknya yang tersedia di situ ada 2 tera ya. Kosongnya masih kosong, hard disknya cuma ada 1. Kalau ada 2, maka di situ akan ada 2 hard disk. Nah, kebetulan NVR yang dibeli ini kabelnya hanya 1. Jadi kita pasang hanya 1 hard disk. Kita next lagi. Nah ini sistem untuk yang terpasang di sini menggunakan DHCP ya, untuk di kameranya. Kemudian kita juga bisa mengatur bahwa si alat ini terkoneksi ke jalur LAN, di mana jalur LAN-nya menggunakan DHCP, maka DHCP-nya bisa kita nyalakan supaya si NVR itu hanya mendapatkan dari router, sedangkan ini belum terhubung ke router, sehingga kita manualkan di sini DHCP-nya yaitu 192.168.19 ya. Gateway-nya dia sendiri di situ 11 ya. Kemudian maximum user-nya adalah 32 ini. Kemudian kita next. Nah, ini kalau kita ingin mengkoneksikan si NVR ke cloud ya, untuk bisa di remote dari luar ya. Jadi kita pasang di perangkat mobile kita, baik di iPhone, di Android ya, atau nanti bisa ke cloud ya. Nanti
ada alamatnya, yaitu seccctv.com. Ya, setelah selesai, ya, maka ini terlihat ada 4 kamera yang sudah terpasang dan sudah terkoneksi di sini. Ya, kita bisa lihat di sini di setiap kamera dengan kita klik 2 kali untuk menutup lagi. Itu untuk pengawasannya secara manual, tapi secara otomatis ini dia sudah disimpan di dalam hard disk. Demikian penjelasan tentang pemanfaatan CCTV pada kegiatan kali ini, di mana kegiatan ini kita beri judul Google Titik.